lagi di depan momongan keempat, lagi cuci baju. Laporan kayak pejabat setiap melakukan aktivitas laporannya nih menemukan permen ini. Permen ini kok tiba-tiba twing ya. Kemarin ya ketemu tetanggaku ya. Oh, Lis kowe lah kan biyen pas jek nom-nomane waktu muda SMA, kalau berangkat sekolah itu atau pulang sekolah itu selalu ini nomor paling dulu kan musim ya, yang ceker itu yang kaki itu harganya 500 atau 1000 ya waktu dulu, lupa. Ini tetanggaku mengingatkan itu waktu aku muda. Nah kok ting ya, ini enggak, temanya enggak tentang permen ya, sebetulnya sih yo terkadang kan kata-kataku mungkin ada yang hilang satu kata, jadi artinya ini agak agak beda ya. Makanya kalau di itu sering dibanet. Ya wes gini wes, ini tak potong-potong lagian multifungsi buat medsosku yang lain ya. Itu ya konyol ya. Konyol pakai Y bukan pakai T ya. Kenapa? Sebetulnya itu enggak terlalu penting, yang penting bagaimana cara kita untuk berusaha keluar dari keterpurukan ekonomi, dari memajukan sebuah negara ya. Kalau di aku sih bagaimana memajukan keluargaku ini ya, supaya ya tidak tertinggal dengan keluarga-keluarga yang lain ya, bukannya iri atau sirik, tidak ya. Ya kita maksudnya fokus ke depan untuk mencapai suatu ya, enggak kemenangan sih, bukan lomba maksudnya ya untuk menggapai apa yang kita inginkan, dan jangan lupa untuk ya tetap membahagiakan orang tua ya, kalau yang masih punya orang tua. Mungkin seburuk-buruknya orang tua dulu punya masa lalu jelek ya, setidaknya berusahalah untuk belajar menerima kenyataan hidup ya. Seandainya saya jadi Pak Jokowi ya, misal booking nyandak ora iki mau tadi wis dalam otak. Nah, digugat atas ijazah palsu, tuduhan ijazah palsu. Misalnya saya Pak Jokowi, saya punya ijazah alumni RSJ ya. Terus kamu bohong, itu misalnya Mbak Lilis nggak punya ijazah alumni RSJ misal ya, emang pada faktanya tuh ijazah itu nggak ada, RSJ nggak mengeluarkan ijazah atau legalitas apapun ya. Wes kembali ke misal itu. Nah wes, nah terus saya suruh menunjukkan, yo kalau saya ya stop dulu ya, karena kamu yang mulai ya, jadi saya ya tinggal mengikuti pola permainan kamu. Contohnya ya, misal saya punya ijazah, tinggal ditunjukkan ini loh ijazahku. Tapi kalau saya berpikiran kamu yang mulai, ya udah kamu capek dulu, capek pikiran, capek ekonomi juga, itu pasti kalau mungkin ke pengadilan tuh ya mondar-mandir, kalau jaraknya dari pengadilan ke rumah agak jauh kan pasti butuh biaya bensin, makan ya. Belum nanti pikiran kita ya terpecahlah antara untuk melanjutkan persidangan, mungkin ada masalah keluarga, terus yang punya bisnis ya mungkin agak kocar-kacir ya. Cobalah berpikir ya, sebetulnya sih nggak penting-penting amat, yang penting bagaimana kita saat ini untuk ke depan, untuk menjadi yang lebih baik ya. Toh lagian kalau ijazah palsu itu pun ya dalam
Ingin iki engko marah ilang. Mama Mau apa? sama mama. Iki kan mau iki. Oh punya mama kok. Pak idune mama gelem. Mau. Tapi pahit. 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 Manis tuh kok. Mama mau. Nah. Nah, kono ambil pergi. Kono di depan, duduk di depan. Ayo duduk sana. Ya, takat saya. Jadi gagal fokus. Tuh konyol lah kayak gitu kok dibahas. Ya sudahlah emang kalau cukup sampai di situ. Kalau Gus Nur sama Bambang Tri sudah mendapat hukuman, ya udah yang lain nggak usah ngomporin, pasti capek badan capek pikiran ya, uang juga ya namanya politik sih, bagaimana sebisa mungkin untuk membuat cacat lawan lah, intinya seperti itu ya kalau aku jadi Pak Jokowi ya punya, nggak perlu saya tunjukkan, yang penting saya punya dan teman-teman saya udah tahu kalau saya pernah sekolah di sini SD, SMP, SMA ya tinggal saya tidak menikmati, tetap fokus dan berusaha untuk keluar dari keterpurukan ekonomi ya. Kalau andai saya jadi Pak Jokowi tetap melaksanakan tugas-tugas negara yang harus dikerjakan untuk hari ini apa, minggu yang akan datang apa, 1 bulan yang akan datang apa ya, 1 tahun yang akan datang, 2 tahun, 3 tahun, pembangunan ini yang perlu diperhatikan ya. Mama Dalem habis buang ya. Pemikiran Pak Jokowi enggak tidak memikirkan hanya satu hal, banyak ya, makanya kan dibantu sama pemerintah menteri ya, itu gubernur, lurah ya kata ini berat ya, nggak semua harus Pak Jokowi, hanya masalah sepele ya. Matiin kerannya pelan-pelan ya, tolonglah kalau bikin isu yang lebih elegan sedikit lah. Contohnya aja, saya dulu masuk pabrik itu disuruh bawa ijazah palsu ya, meski ijazah palsu saya di koperasi untuk ya biasa hutang ya, ekonomi menengah ke bawah ya wis tidak jauh-jauh dari hutang, ya wis dinikmati aja, disyukuri selagi masih bisa hutang ya, hutang tapi harus juga dibayar ya. Meski mau arah kontennya Rindi jadi ngalor ngidul ngetan ngulon gara-gara iki, bukan menyalahkan nih, setiap bikin video ki pengen eksis dan enggak ya, tolong deh yang untuk masalah ijazah palsu. Terkadang ki pola pikir kalian ki gimana ya, kalau emang Pak Jokowi mungkin tidak berpendidikan tinggi, lihat video-videonya ya, cara bicaranya ya. Kalau hanya wawasan aja, kalau pendidikannya tidak tinggi, cara bicaranya pun tidak seperti itu. Contoh ya, tetangga saya hanya kelas 4 SD, dalam bidang bangunan dia agak ya pintar, mahir, itu kan dari segi pengalaman. Tapi dalam segi mau bikin tanggal lahirnya loh 1976 atau berapa itu, keliru 1967 ya, itu tetangga saya ada ya. Ya sana udah itu ya, cukup sekian, ini mau nerusin cuci baju.
Ora ki lho, mburi mbah mau, Mak. Saya tak undang ke.